Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sosok iblis yang bernama Baphomet. Baphomet merupakan sosok iblis dan dipuja oleh kaum satanik yang ada di seluruh dunia. Sosok ini berbentuk iblis berkepala kambing dengan simbol pentagram atau segitiga terbalik. Baphomet kerap dikaitkan dengan kekuatan gelap atau kekuatan setan yang dipuja oleh kaum satanik yang ada di seluruh dunia. Namun, apakah dia memang benar iblis yang dipuja oleh kaum satanik, atau memang akibat prasangka pendengaran pada perang salib, atau memang adanya kebencian pada saat perang antara Kristen dan Islam di daerah kota Antioquia pada perang salib pertama? Mari kita telusuri jejak sejarahnya akibat salah dengar antara Mahomet menjadi Baphomet. Saya Adrian Maulana, mari kita reaction videonya. Apa itu Baphomet? Mungkin kalian sudah tidak asing dengan wujud yang satu ini. Baphomet adalah sosok yang identik dengan pemujaan setan, berupa manusia berkepala kambing dengan tanduk besar dan sayap. Di masyarakat umum, Baphomet adalah iblis dengan kekuatan untuk memberikan kekayaan, pengetahuan, dan segala hasrat duniawi. Sosok Baphomet yang biasa kita lihat ini dibuat oleh penulis asal Perancis bernama Eliphas Levi. Dia mengatakan kalau Baphomet adalah simbol keseimbangan yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, cahaya dan kegelapan, setengah binatang setengah manusia, malaikat dan iblis. Nah teman-teman, barusan kita tonton bahwa video tentang Baphomet itu sangat menyeramkan dan sosok yang sangat ditakuti. Namun kalau kita tarik sejarahnya, Baphomet ini muncul pertama kali saat terjadinya perang salib. Nah, menurut National Geographic, Paus Urbanus II pada tahun 1095 menyuruhkan ekspedisi ke Yerusalem untuk merebut kota suci tersebut. Namun, sebelum sampai ke kota suci Yerusalem, mereka pertama kali menyerbu sebuah kota, yaitu kota Antioquia, sebuah benteng penting yang ada di jalur menuju tanah suci, yaitu Yerusalem, yang dikuasai oleh dinasti Seljuk. Pada saat penyerangan orang-orang Muslim yang ada di balik benteng tersebut menyebut nama Nabi Muhammad, yaitu Mahomet. Nah, pada saat itu orang-orang Kristen, yaitu pasukan salib, mendengar itu Baphomet. Ini juga berdasarkan dari laporan Asem dari Ribemont pada tahun 1908 yang melaporkan bahwa kaum muslimin berdoa kepada Mahomet. Referensi paling awal yang diketahui tentang Baphomet dapat ditelusuri kembali ke surat yang ditulis oleh seorang tentara salib Prancis pada tahun 1098. Evolusi Baphomet berlanjut pada tahun 1307 ketika kesatria Templar yang kuat ditekan di Prancis. Raja Prancis Philip IV memiliki hutang finansial yang besar pada ordo tersebut sebagai akibat dari perang dengan Inggris. Dia berharap hutangnya dihapuskan, tetapi pada saat yang sama takut akan kekuatan militer para Templar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menangkap para Templar dan dituduh bid'ah, antara lain para Templar dituduh homoseksual, penodaan salib, dan pemujaan Baphomet. Nah, sudah kita tonton videonya tentang sejarah Baphomet ini berdasarkan dari asal muasal dari perang salib. Nah, ini juga dikuatkan oleh beberapa sumber juga dari beberapa ahli yang melakukan penelitian tentang nama Baphomet ini. Nah, salah satunya itu menurut dari sumber Britannica yang tulis oleh Bud Bayer sebagai penulisnya, yang mengatakan bahwa istilah Baphomet bukan entitas gaib, merupakan korupsi ataupun distortasi dari nama Mahomet. Kalau kita lihat dari catatan sastra dari seorang penulis, yaitu Catherine Bayer, dalam artikelnya Run Religion, menjelaskan bahwa penyair-penyair di masa abad pertengahan, yaitu troubadour di Prancis abad pertengahan, sering memakai kata-kata seperti Baphomet Maria ataupun Baphomet untuk merujuk pada Nabi Muhammad ataupun masjid, bukan sebagai sosok setan. Nah, selain itu, menurut Ancient Origin, sebutan ini kemungkinan muncul akibat salah dengar atau salah tulis tentara salib yang menghadapi bahasa asing. Dari sini kita bisa lihat bahwa asal muasal nama Baphomet jelas dekat dengan kesalahpahaman linguistik ataupun bahasa, bukan sosok mistis. Sedangkan menurut National Geographic mengingatkan bahwa perang salib bukan hanya sekedar konflik, tapi juga melahirkan stereotip ataupun salah kaprah bahkan terhadap pihak muslim itu sendiri. Nah, salah satu itu tercermin dari istilah Baphomet yang kemudian
yang kemudian dipelintir sebagai sosok yang sangat seram ataupun sangat ditakuti. Artinya, sejak awal istilah ini bukan tentang entitas spiritual, melainkan hasil dari propaganda ataupun ketidakpahaman budaya pada saat terjadinya perang salib. Baru pada tahun 1854, Baphomet menjadi sosok berkepala kambing yang kita kenal sekarang. Adalah Eliphas Levi, seorang pesulap seremonial Prancis yang membayangkan kembali Baphomet sebagai sosok yang disebutnya Sabbatic God. Ini masuk akal jika kita menganalisis sejarah agama pagan dan politeistik. Orang Mesir memiliki dewa kambing yang dikenal sebagai Mendes. Orang Yunani menghormati sosok nakal yang dikenal sebagai Pan. Namun, kapankah citra buruk Baphomet ini muncul? Hingga sekarang, yang digambarkan sosok bertanduk yang berkepala binatang dan memiliki sayap. Nah, ini muncul pada awal abad ke-19 yang lewat dari karya seorang penulis okkultisme, yaitu Eliphas Levi, yang dalam bukunya berjudul Dogme et Ritual della Haute Magie pada tahun 1854. Nah, menurut sejarawan okkultisme yaitu Catherine Bayer, gambaran Levi ini menggabungkan unsur Kabbalah, Hermetisisme, dan alkimia. Tiga unsur ini merupakan unsur-unsur yang berkaitan hal-hal gaib dalam agama Yahudi. Nah, dalam sampul itu juga digambarkan ada sosok Baphomet yang kita kenal sekarang dengan sosok berkepala kambing. Nah, sehingga ini berbeda dengan sebutan Baphomet yang ada di perang salib. Hal ini juga ditegaskan dalam Ensiklopedia Britannica oleh seorang penulis Pat Bayer, yang menulis bahwa penggambaran Levi ini menandai pergeseran Baphomet dari istilah salah sebut yaitu Mahomet atau Nabi Muhammad menjadi simbol okkultisme modern ataupun simbol satanik pada zaman sekarang. Selain itu juga adanya perbedaan jelas antara Baphomet abad pertengahan yang sekedar hanya salah tafsir linguistik ataupun bahasa dengan Baphomet versi Levi yang menjadi ikon satanik di awal abad ke-19. Nah, kalau kita tarik sejarahnya, Baphomet ini juga tadi saya jelaskan awal mulanya dari pengepungan kota Antioquia pada tahun 1098 yang sebagai salah sebut yaitu Mahomet. Nah, pada saat itu orang-orang yang ada di balik benteng Antioquia menyebut Mahomet atau Nabi Muhammad. Namun ini disalah tafsirkan oleh para kesatria Kristen sebagai Baphomet. Nah, pada saat itu belum ada istilah sosok yang menyeramkan pada zaman sekarang sebagai sosok yang menyeramkan seperti berkepala tanduk, bersayap ataupun berkepala kambing. Nah, ini muncul saat pada awal abad 19 dari karya Eliphas Levi yang terbitkan pada tahun 1854. Nah, ini juga saya juga menjelaskan ini juga sebagai fitnah bagi kesatria Templar pada saat itu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat itu pada masa inkuisisi atau inkuisitor pada abad pertengahan itu kerap isu-isu yang di luar berkaitan dengan di luar dogma agama ajaran Roma yaitu Kristen Katolik pada saat itu yang dianggap seleweng maka akan dihukum oleh gereja Roma pada saat itu. Nah, pada saat itu Raja Philips IV dari Prancis dia memiliki utang terhadap kesatria Templar pada saat itu yang sangat banyak akibat perang antara Prancis dan Inggris. Nah, pada saat itu ia bingung ingin bagaimana cara membayar utang dengan kesatria Templar ini. Nah, dia pun memanfaatkan isu-isu pada saat itu yaitu masa inkuisisi yang dimana orang-orang tidak boleh bertentangan dengan agama gereja Katolik pada saat itu ataupun gereja Roma. Nah, sehingga pada saat itu Raja Philips IV menuduh bahwa kesatria Templar ini menyembah sosok iblis atau yang kita kenal sebagai Baphomet. Nah, inilah ciri awalnya dari munculnya istilah Baphomet. Namun pada awal abad 19 barulah dipelintir oleh Eliphas Levi dalam bukunya pada tahun 1854. Nah, ini juga sebagai tidak hanya Muslim
yang di nama Nabi Muhammad ini dipelintir, namun juga ini sebagai pisau kepada kesatria Templar pada saat itu yang mengawal ziarah orang-orang yang ingin ke Yerusalem. Nah, jadi inilah awal mula munculnya Baphomet pada masa itu. Namun puncaknya pada saat karya Eliphas Levi ini muncul pada tahun 1854. Nah, jadi kalau kita telah lagi, maka ini adanya kesalahan linguistik dan juga adanya propaganda dari nama Mahomet itu sendiri. Nah, jadi kalau kita rangkum, nama Baphomet ini merupakan kesalahan nama saat terjadinya perang Salib, yaitu kesalahan nama dari Nabi Muhammad itu Baphomet. Nah, pada abad ke-19, pada abad pertengahan, Baphomet ini juga ditujukan kepada ataupun ditujukan kepada ordo Kristen, yaitu Ksatria Templar, yang mereka dituduh menyembah sosok Baphomet ataupun iblis berkepala tanduk. Barulah pada abad ke-19 muncullah karya Eliphas Levi dalam bukunya yang menggambarkan sosok iblis berkepala kambing dan bertanduk. Namun sebenarnya sosok Baphomet dalam penggambaran Levi jauh berbeda dengan Baphomet yang kita kenal sekarang. Dia digambarkan sebagai keseimbangan hidup dan keseimbangan alam. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa Baphomet ini merupakan kesalahan pemahaman sejarah yang kita kenal hingga saat ini, dan seterusnya, maka sangat bijaklah kita untuk memahami suatu sejarah dalam suatu narasi yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.